Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan materi selecting routing protocol for the network atau pemilihan routing protokol bagi jaringan. Kalau di materi Cisco Certified Design Associate, ini merupakan salah satu bagian dari materi CCDA, yaitu bagaimana kita memilih atau menetapkan routing protokol, terutama routing protokol dinamis yang akan kita gunakan untuk jaringan kita nanti seperti apa. Nah, materi terkait dengan pemilihan routing protokol dinamis itu sudah saya upload di kuliah daring di pertemuan pekan 11 sampai dengan 13. Jadi saya tidak menjelaskan semua materi yang sudah saya upload di sini. Yang lainnya silakan Anda pelajari sendiri ya, materi yang sudah saya upload di kuliah daring. Dan nanti akan ada simulasi-simulasi ya, menggunakan Cisco Packet Tracer terkait dengan routing protokol ini. Jadi saya akan memulai selecting routing protocol for the network. Jadi pokok bahasan kita akan berbicara tentang static dan dynamic routing, apa perbedaannya, kemudian interior dan exterior routing protocol, kemudian distance vector dengan link state dan hybrid protokol, hybrid routing protokol ya. Kemudian metrik dari routing protokol dan routing protokol convergence. Itu pokok bahasan untuk materi hari ini. Yang pertama yaitu tentang static dan dynamic routing. Seperti yang kita ketahui bahwa terdapat dua jenis routing di dalam jaringan atau di dalam proses routing, yaitu pertama adalah static routing, di mana static routing ini adalah rute yang telah diprogram atau rute yang telah direncanakan atau didesain oleh si network administrator di dalam router. Nah, di static routing ini nanti kita bisa mengetahui ciri-cirinya bahwa namanya static routing, maka semua jalur yang akan dilalui oleh paket di dalam jaringan itu ditentukan jalurnya oleh network administrator. Nah, ini nanti berbeda dengan dynamic routing, karena di dynamic routing walaupun tetap network administrator itu mengkonfigurasi routing protokol apa yang akan digunakan, namun untuk perubahan topologi, perubahan network, pengubahan IP dan segala macam itu secara otomatis dipelajari atau diupdate oleh yang namanya routing protokol. Jadi routing protokol yang mengatur secara otomatis topologi atau perubahan traffic atau lalu lintas di jaringan. Nah, kapan kita menggunakan static routing? Static routing digunakan
ketika dynamic routing tidak memungkinkan diterapkan. Tidak memungkinkan diterapkan karena update networknya melalui jalur yang memiliki bandwidth kecil misalnya. Misalnya adalah dial uplink. Karena kita ketahui bersama kalau menggunakan dial uplink maka bandwidthnya kecil. Kalau sudah ditambah lagi dengan aktivitas routing protokol dinamis maka habis bandwidthnya. Jadi tidak memungkinkan kalau kita menggunakan jaringan berbasis dial up. Jadi routing protokol tidak cocok digunakan untuk dial up link. Atau yang kedua, static routing digunakan ketika administrator menginginkan kontrol penuh terhadap rute-rute yang digunakan di setiap router. Jadi dia mau tahu persis bahwa rute dari paket-paket ini akan lewat di mana. Itu ditentukan oleh administrator. Nah ini kalau administrator menginginkan hal tersebut, maka dia mau tidak mau menggunakan static routing. Yang ketiga, kalau diperlukan backup dari dynamic routing. Kalau diperlukan backup, maka static routing akan menjadi backup dari dynamic routing. Nah, kapan dynamic routing digunakan? Dynamic routing digunakan yang pertama adalah untuk menjaga konsistensi informasi routing. Karena kalau network kita besar, lalu kita sulit untuk menghafal satu persatu jalur yang akan dilalui oleh paket, maka kita menerapkan dynamic routing. Sehingga konsistensi informasi routing itu dijaga oleh si routing protokol. Yang kedua, memilih jalur terbaik. Jadi routing protokol dinamis itu memiliki kemampuan untuk menentukan jalur terbaik mana yang akan dilalui oleh paket ke network tujuannya. Yang ketiga adalah memastikan sumber daya informasi routing yang dapat dijangkau. Biasanya adalah ini informasi routing itu didapatkan dari neighbor router atau router yang ada dekat dengan router tersebut, yaitu router tetangganya. Nah, semua informasi terkait dengan routing itu didapatkan dari router yang terdekat atau router tetangganya. Seperti itu. Ini ketika kita memilih untuk menggunakan dynamic routing. Nah, di sini keunggulan dan kekurangannya. Jadi kalau static routing, dia tidak perlu bandwidth. Makanya banyak orang memilih menggunakan static routing karena dia tidak perlu bandwidth. Tidak perlu bandwidth. Yang kedua, kita bisa mengontrol full terhadap informasi routing. Tapi static routing punya kekurangan. Kekurangannya adalah dia harus, si administrator harus mengetahui keseluruhan network dan memerlukan waktu yang cukup banyak apabila terjadi perubahan. Nah, sedangkan dynamic routing ini kelebihannya dia konsisten terhadap informasi routing. Yang kedua, dapat memilih jalur terbaik yang akan dilewati. Namun dia memiliki kekurangan yang menjadi kelebihan dari static routing karena routing protokol dinamis itu memerlukan bandwidth, sedangkan static routing tidak memerlukan bandwidth untuk mengupdate informasi routing tersebut. Ada pertanyaan? Silakan ditanyakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya.
Paham ya? Oke, berikutnya adalah di dalam routing protokol ada yang dinamakan sebagai autonomous system. Autonomous system ini dikenal juga sebagai suatu domain, di mana sekumpulan router berada di bawah satu garis administrasi, baik itu di jaringan perusahaan maupun pada jaringan di ISP. Nah, saya perlihatkan AS number. Seperti apa itu AS, autonomous system. Nah, Anda bisa lihat ini websitenya adalah dgp.he.net. Kita bisa lihat di sini AS number kita. Nah, kebetulan karena saya ada di kampus, maka saya menggunakan network kampus. Nah, Universitas Negeri Gorontalo itu memiliki autonomous system dengan nomor 132660. Nah, ini merupakan AS number dari Universitas Negeri Gorontalo yang membawahi domain Universitas Negeri Gorontalo. Kalau kita klik ini, AS number-nya dari Universitas Negeri Gorontalo, nanti kita akan lihat prefix-nya berapa. Yang pertama, prefix versi 4. Bahwa Universitas Negeri Gorontalo itu memiliki 4 prefix. 4 prefix dalam satu autonomous system 132660, yaitu IP publiknya ini 103.26.12.0/24, 13/24, 14/24, dan 15/24. Jadi network besar ini adalah di bawah satu domain AS number-nya Universitas Negeri Gorontalo. Kita juga bisa lihat tetangganya dari Universitas Negeri Gorontalo di bagian peers ini, peers versi 4. Versi 4 yang dimaksud sini ini IP ya, IP versi 4. Kita bisa lihat di sini, oh di sini ada 2 peers dari Universitas Negeri Gorontalo. Satu adalah Telekomunikasi Indonesia, Telkom, PT Telkom, dan satu adalah PT Bintang Kejora Teknologi. Kenapa muncul 2 seperti ini yang memiliki AS number sendiri-sendiri? Karena kita bertetangga atau berbagi network atau berhubungan dengan 2 perusahaan ini. Yang pertama karena kita menggunakan layanan internet menggunakan Telkom, maka yang muncul peer-nya di sini, AS autonomous system-nya adalah 7713 adalah milik dari Telkom. Nah, kalau Anda klik lagi Telkom misalnya, nah Telkom punya prefix. Nah, dia punya prefix sendiri. Mana? Itu dekat itu yang sebelah mana, Linda? Ini prefix-nya dari yang baru itu dari pasang-pasang itu yang lalu. Ini prefix-nya Telkom. Lihat cukup banyak ya prefix-nya dia. Nah, Telkom itu punya IP dari Akamai dan milik Telkom sendiri. Cukup banyak. Nah, ini yang disebut dengan autonomous system yang tadi. Kalau Anda lihat peer-nya lagi, nanti kita akan berhubungan dengan autonomous ini di bagian border gateway protocol. Ini tetangganya si Telkom. Ini grafnya. Telkom itu bertetangga dengan ini. Yang ini nanti juga bertetangga dengan ini. Yang besar ini nanti ketika dia mau nyambung ke satu dan yang lain, itu dia membentuk
internet. Jadi satu network di satu instansi ketemu dengan network di instansi lainnya, bertemu dan menyambung, semuanya itu membentuk internet. Oke, itu autonomous system ya. Jadi yang disebut tadi dengan autonomous system adalah seperti itu. Nah, berdasarkan konsep AS, routing protokol terbagi dua. Yang pertama adalah interior gateway protocol. Jadi dia hanya bekerja dalam satu number. Yang kedua adalah exterior gateway protocol. Yang dimaksud dengan interior gateway protocol ini hanya bekerja dalam satu AS. Satu AS number. Contohnya adalah RIP, Routing Information Protocol, versi 1, versi 2, Enhanced Internet Gateway Routing Protocol, Open Shortest Path First, dan ISIS. Ini contoh yang menggunakan IGP, atau yang berbasis pada IGP. Hanya bekerja pada satu AS number. Jadi kalau yang tadi, kalau saya kembali di sini, nah ini, jadi ini kalau sudah lintas AS number seperti ini, maka kita tidak bisa menggunakan yang jenis IGP. Karena ini sudah lintas antara satu AS number ke AS number yang lain. Nah, kalau dia masih satu AS number, maka kita bisa menggunakan Routing Information Protocol, atau kita bisa menggunakan EIGRP, atau kita bisa menggunakan OSPF, atau ISIS. Ini kita bisa gunakan di satu autonomous system. Tapi kalau sudah lintas autonomous system seperti ini, sudah melintas, maka ini masuk ke dalam jenis yang kedua, yaitu EGP, Exterior Gateway Protocol. Karena routing protokol yang bekerja di sini adalah lintas atau antar AS number. Nah, yang bermain di EGP ini adalah BGP, Border Gateway Protocol. Apa dia disebut Border Gateway Protocol? Karena dia batas luar ketika dia bertemu dengan AS number yang lain. Makanya dia disebut dengan Border Gateway Protocol. Nah, materi Border Gateway Protocol ini sudah saya cantumkan sudah saya upload di kuliah daring. Nanti Anda bisa lihat. Ini ya. Jadi kalau hanya bekerja di satu AS number saja. Jadi ini misalnya networknya UNG. Yang ini networknya Telkom. Jadi kalau hanya UNG saja, maka kita bisa pakai RIP, SPF, atau EIGRP. Tapi kalau sudah lintas kayak tadi, antara UNG misalnya dengan Telkom, Telkom dengan Akamai, atau Telkom dengan Singtel, maka sudah lintas AS number ini, maka kita menggunakan yang namanya Border Gateway Protocol. Makanya tadi websitenya ini, website yang Hurricane Electric ini, itu BGP, tulisannya itu BGP, HE.net. Jadi yang dipantau di sini adalah aktivitas yang menggunakan routing protokol jenis EGP, yaitu BGP. Bisa lihat peer report-nya di sini gitu ya. Ini berapa gitu. Ini IP versi 6, ini IP versi 4. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kemudian dari IGP dan EGP itu kemudian mereka pecah lagi. Jenis-jenisnya ada yang disebut dengan distant vector, kemudian ada yang disebut dengan link state, dan ada yang disebut dengan hybrid protokol. Yang pertama distant vector. Distant vector adalah
jenis routing protokol yang keputusan routingnya, penentuan rute terbaiknya itu didasarkan pada hub. Hub itu adalah jumlah lompatan ke satu hub, ya, ke satu router ke router yang lainnya. Biasanya yang digunakan sebagai rute terbaik yang akan dilalui oleh paket itu adalah yang hubnya paling kecil. Nah, itu tipikal distance vector itu seperti routing protokol kalau kita menerapkan di network kita IGRP atau RIP versi 1, RIP versi 2 itu tipikalnya adalah tipikal distance vector. Dia menentukan rute-rute terbaiknya berdasarkan jumlah hub. Nah, di sini nanti saya akan perlihatkan, simulasikan contoh dari yang berbasis distance vector ya. Saya menggunakan Cisco Packet Tracer. Saya cari dulu filenya. Kelihatan ya? Kelihatan ini? Tuh. Kelihatan. Oke ya. Nah, di sini Anda bisa lihat ini topologi yang sudah saya buat. Saya sudah konfigurasi jaringan ini menggunakan RIP versi 1 ya, versi 1. Jadi di sini ada 11 router. Di sini ada 11 router. Nah, saya mau mengirimkan paket ini. Paket dari PC yang di 10.1 dari komputer ini ke 23.1. Nah, jalur manakah yang akan dilewati oleh paket yang saya kirimkan dari PC 10.1 menuju ke 23.1. Nah, karena ini menggunakan RIP versi 1, ataupun nanti kalau Anda pakai RIP versi 2, maka ini termasuk dalam distance vector. Karena dia termasuk dalam distance vector, maka pemilihan rute terbaik yang akan dilewati oleh paket adalah dari jumlah hub, jumlah lompatan sampai ke tujuan. Berapa yang paling pendek dilalui. Nah, kira-kira yang mana yang paling pendek? Dari sini sampai di sini. Mana rutenya yang paling pendek? Sebelum saya simulasikan ya. Nah, di sini saya coba simulasikan. Saya edit filternya dulu. Oke, ICMP ya. Jadi saya pilih simulasinya menggunakan ping. Ping itu protokolnya ICMP. Oke. Nah, ini sudah saya coba play. Kalau Anda lihat ini paketnya dikirim melalui switch, saya percepat sedikit. Melalui router R1, dia ke R7, kemudian dia ke R8, kemudian dia ke R9, nah ini biasanya
Timeout ya. Timeout kita bisa ulang. Saya lihat R1, R7, R8, ya, ini rutenya ya. Bisa lihat. Di sini keterangannya router 8, router 6, ya, sampai ke router 10. Nah, ini sampai ke 23.1. Nah, pulangnya juga seperti itu. Dari PC1 lewat router 10, router 10 ke router 6, router 6 ke router 8, router 8 ke router 1, di sini ya, router 1 ke router 0, dan sampai ke kembali lagi gitu. Jadi ini round trip ya. Jadi dia pulang pergi, pulang kembali ini paket. Nah, kalau Anda lihat maka RIP memilih jalur yang di atas ini. Dari R1, ini keterangan yang di sini ya, R1. Kalau di sini R0 ya, dari R1 ke R7, ke R8, R9, kemudian ke ini R11, dan ke tujuannya. Nah, maka dia memilih jalur atau hub yang paling kecil. Maka hub yang paling kecil di sini menurut RIP versi 1 adalah jalur yang di atas ini. Jadi dia tidak memilih jalur yang di tengah atau jalur yang di bawah. Yaitu jenis distant vector. Seperti itu cara kerjanya. Untuk konfigurasinya Anda bisa lihat di PowerPoint. Itu distant vector. Nah, kalau link state, ini setiap router akan menginformasikan tabel rute yang dimilikinya ke router itu sendiri, router lain yang berada pada network tersebut, menggunakan shortest path algorithm atau Dijkstra algorithm. Contohnya di sini adalah OSPF. Jadi OSPF tidak menggunakan gayanya RIP. Jadi gayanya sendiri menggunakan algoritma Dijkstra untuk menentukan rute terbaiknya. Kemudian ada yang menggabungkan antara distant vector dan link state, yaitu proprietary-nya Cisco, yaitu Enhanced Internetwork Gateway Routing Protocol. Menggabungkan antara fitur pada distant vector dan link state protocol. Dan ini dikenal lebih cepat dalam mengumpulkan informasi routing. Hanya saja, kalau kita mau menerapkan atau menggunakan EIGRP sebagai routing protokol kita, artinya kita menggunakan perangkat yang mereknya Cisco semua. Karena ini adalah proprietary-nya Cisco. Ini contoh distant vector. Jadi dia maksimum hub yang akan dilalui oleh yang diizinkan itu sampai dengan 15. Jadi kalau sudah lebih dari 15 dianggap unreachable. Nah, secara default RIP versi 1 itu menggunakan broadcast akan mengirimkan update ya. Update network itu ke router tetangganya. Jadi A menginformasikan ke B, B menginformasikan ke C. Jadi A ini tidak menginformasikan ke C, tapi B yang menginformasikan ke C. Misalnya A memiliki network 1.0. Ya. Maka 1.0 ini disampaikan dulu ke B. Nanti B akan menyampaikan ke C bahwa, hey C, saya punya informasi network 1 itu ada lewat jalurnya A. Sehingga dia tahu nanti ketika ada paket yang masuk melalui router C, maka C akan meneruskan ke B, B akan meneruskan ke A, tidak ke D. Itu cara kerja dari routing dinamis seperti itu. Jadi informasinya melalui update-update yang dikirimkan oleh tetangga-tetangganya ini. Jadi dia tidak berkomunikasi langsung dengan C, tapi D berkomunikasi melalui B. Jadi informasi network yang dimiliki oleh D itu disampaikan oleh B, tidak dari D. Jadi ketika network itu dari C tertuju ke D,
maka C itu akan mengirimkan terlebih dahulu, memforward ke B. B terus menyampaikan ke D. Ini 30 detik. Jadi update-nya setiap 30 detik dia akan kirimkan update. Jadi misalnya di sini networknya ganti dari 1.0 menjadi 2.0. Maka ini akan update semuanya dalam waktu 30 detik dikirimkan update. Oh, ini berubah networknya dari 1 menjadi 2. Nah, bedanya RIP versi 2 mendukung VLSM, RIP versi 1 tidak mendukung VLSM. Nah, yang link state beda. Dia menggunakan hello paket untuk membangun konektivitas antar router. Jadi dia kirim dulu hello, hello, hidup enggak kamu? Ya, jadi dia menyapa dulu router-router tetangganya, hello. Ya. Kalau dibalas maka dia akan bikin konektivitasnya itu tersimpan dalam neighbor table. Nah, setiap router mempelajari topologi keseluruhan berdasarkan informasi tabel tersebut di atas tabel ini. Setelah dia mengirimkan hello, dia simpan dalam neighbor table. Kemudian router mempelajari topologi keseluruhan dari hasil hello itu tadi. Kemudian topologinya disimpan dalam LSDB, Link State Database. Jadi topologi yang sudah dipelajari oleh router itu disimpan kembali dalam yang namanya LSDB. Kemudian router menggunakan LSDB dan algoritma SPF untuk menentukan jalur terbaik. Jadi tidak berdasarkan jumlah hub tadi yang seperti digunakan oleh RIP. Berapa ini hubnya, berapa hubnya, tidak. Tapi ini mekanismenya beda dengan distance. Ini mekanismenya dari link state. Metrik itu adalah sebuah nilai yang digunakan untuk mengukur jalur network tujuannya. Nah, RIP versi 1 dan versi 2 menggunakan hub sebagai metriknya. EIGRP menggunakan bandwidth dan akumulasi delay sebagai metriknya. Ini beda ya. RIP pakai hub, EIGRP tidak pakai hub, tapi dia pakai bandwidth. Jadi walaupun hubnya tadi kecil, lompatannya kecil, tapi kalau bandwidth yang dikonsumsi besar, maka dia tidak pilih itu. Jadi penentuannya tidak berdasarkan hub, tapi berdasarkan bandwidth dan delay. Delaynya lama nggak? Kalau delaynya lama, saya nggak milih ini sebagai jalur terbaik saya. Itu kalau EIGRP ya. Kalau SPF itu menggunakan akumulasi bandwidth, lowest cost sebagai metriknya. Nah, kita nggak perlu ngitung sebenarnya, karena yang ngitung jalur terbaiknya itu berapa, hubnya berapa, kemudian bandwidth dan akumulasi delay-nya berapa, bandwidth akumulasi bandwidth-nya berapa, itu yang mengukur adalah routing protokol dinamis. Jadi kita tinggal setting pakai apa, mau pakai RIP atau pakai EIGRP atau pakai OSPF. Nanti yang bekerja adalah routing protokol ini yang menentukan jalur terbaik, mana yang akan dilewati oleh paket. Seperti tadi ya, simulasi yang tadi. Kita tidak menyuruh paketnya lewat atas, tidak. Tapi routing protokol yang memilihkan jalur tersebut untuk dia lewat atas, jalur atas tadi. Ini perhitungan bandwidth delay-nya. Contohnya, Anda bisa baca di slide ya. Nah, ketika terjadi perubahan pada topologi jaringan, maka router harus mempelajari lagi sebuah topologi baru. Kalau berubah topologinya, misalnya ada satu network yang putus atau sudah tidak aktif lagi, maka dia akan mengupdate. Nah, mengupdate itu router artinya harus belajar lagi. Oh, topologinya berarti yang di sana putus, berarti saya nggak masukin lagi ini di topologi saya. Nah, ini proses ini terjadi secara kolaboratif. Kolaboratif artinya dia memperoleh informasi itu dari router tetangganya dan secara independen, dan dia mengukur sendiri jalur-jalurnya.
Kolaboratif karena dia berbagi informasi, independen karena router harus menghitung sendiri. Jadi yang ngitung bukan tetangganya, yang ngitung adalah dirinya sendiri. Kolaboratif karena router mendapatkan informasi perubahan topologi dari router yang lain. Misalnya router A dengan router B, dari B ke C. Kalau misalnya C mati, yang tahu C mati ini adalah B. Jadi B yang mengirimkan ke informasi matinya jalur ke C itu adalah B. B ke A. Seperti itu. Nah, ini adalah tabel perbandingan dari semua routing protokol dinamis, kecuali yang BGP ya, karena BGP masuk ke dalam exterior gateway protokol. Jadi kita akan bahas secara terpisah terkait dengan BGP ini. Nah, kalau Anda lihat di sini, yang paling banyak fiturnya itu adalah EIGRP. Maka EIGRP itu layak digunakan sebagai routing protokol terbaik di jaringan kita. Kalau catatannya, kalau kita menggunakan perangkatnya semua adalah Cisco. Tapi kalau perangkat yang ada di jaringan kita berbeda-beda vendor, maka yang terbaik yang kita pilih sebagai routing protokol adalah OSPF. Karena fiturnya juga cukup banyak dibandingkan dengan RIP dan IGRP. Demikian teman-teman materi kuliah kita hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan di Discord. Kalau ada yang belum paham, nanti kita akan segera ujian akhir semester dalam waktu yang dekat ini. Jangan lupa tugasnya segera dikumpulkan untuk penilaian akhir saya. Demikian, terima kasih.